Saya optimis ya, karena dari beberapa klien yang saat ini kita handle ya sebagai consulting management, animo mereka untuk punya syariah itu sangat bagus. Ya, mudah-mudahan dalam tahun ini kami bisa membantu melahirkan salah satu DPLK syariah terbaru di Indonesia, dan tentunya yang harapannya bisa mengubahlah peta, terutama peta dana pensiun dan juga peta bagaimana dari DPLK itu bisa memberikan suatu value added yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum sahabat. Nah, sekarang saya sudah di tempat teman saya bekerja nih. Dia sebagai Ketua Umum Asosiasi DPLK dan juga sebagai pendiri consulting chairman dari manajemen Daya Sinergi Solusi Consulting ya. Namanya Mas Nanang. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam Mbak Oni, apa kabar? Pagi. Aduh, udah lama ketemu ya. Iya. Padahal tetanggaan kita loh. Iya, tetanggaan. Oke, Mas Nanang sekarang katanya jadi Ketua Umum Asosiasi DPLK ya. Betul. Nah, itu apa aja tuh Mas Nanang? Bidang apa aja sih? Kan mungkin DPLK tuh apa sih? Mungkin sahabat juga pengen tahu ya, DPLK tuh apa sih? Jadi DPLK itu Mbak Oni itu singkatan. Jadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Oh, oke. Nah, sahabat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Oke. Jadi memang kalau kita bicara dana pensiun di Indonesia bentuknya tuh ada dua ya, sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Itu bentuknya pertama adalah dana pensiun pemberi kerja ya. Kalau dana pensiun pemberi kerja itu perusahaan-perusahaan itu mengadakan dana pensiun bagi karyawannya, contoh seperti Dapen Pertamina, Dapen PLN khusus buat karyawannya sendiri. Iya. Nah, tapi yang bentuk kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau asuransi jiwa, di mana setiap orang, setiap perusahaan bisa ikutan punya dana pensiun. Jadi swasta boleh ya? Swasta boleh, jadi nggak perlu repot-repot perusahaan bikin dapen sendiri, kurang lebih kalau gitu. Jadi Mas Nanang nih yang mengelola ya? Bukan mengelola sebenarnya. Jadi gini, asosiasi ini kan itu sebagai apa ya? Sebagai perkumpulan, jadi dari 25 DPLK di Indonesia, mereka berkumpul dalam satu asosiasi ya, dalam satu perkumpulan namanya asosiasi atau perkumpulan DPLK, di mana kemudian perkumpulan DPLK ini menjadi jembatan ya, bagi industri dana pensiun lembaga keuangan untuk berdiskusi dengan regulator, berdiskusi dengan industri lainnya. Jadi istilahnya semacam payung yang menaungi dari ke-25 DPLK di Indonesia. Gitu sih Mbak Oni, kurang lebih. Oke. Gitu. Nah, saya juga dengar pendiri chairman dari consulting manajemen Daya Sinergi Solusi Consulting. Betul. Itu apa tuh Mas Nanang? Ya, jadi gini, memang sejak tahun 2017 ya, saya berwirausaha bersama teman-teman juga, temannya Mbak Oni juga adalah di situ, ada banyak di situ. Nah, artinya di sini adalah kita punya suatu consulting manajemen yang saat ini memang kita fokus untuk membantu ya dana pensiun dan beberapa asuransi jiwa, baik BUMN, asing ya, dan juga joint venture kita bantu di situ. Nah, kita bergerak contoh seperti pembuatan DPLK itu sendiri, karena kan kalau membuat DPLK itu mesti lisensi dari OJK, membuat sistemnya, membuat marketing toolsnya, kita bantu di situ. Oh, itu Mas Nanang yang betul. Dan juga kalau di asuransi jiwa, beberapa asuransi jiwa, kebanyakan sih BUMN dengan asing itu minta bantuan kita melakukan evaluasi bisnisnya, ya, apakah bisa lebih digenjot lebih tinggi lagi profitability-nya. Nah,
Itu yang kita lakukan di consulting manajemen, yang kita hasilkan dengan nama DSS Consulting. Ya alhamdulillah kita sudah jalan dari 2017 sampai tahun 2021 ini, itu kurang lebih ada sekitar 40-an lah ya, 40-an proyek yang kita lakukan. Ya. Wow. Dari yang asuransi nomor 1 di Indonesia, sampai yang kemudian memang ada juga asuransi saat ini yang terlibat sedikit masalah lah ya. Oh, oke, Mas Nanang. Sekarang udah jelas ya kayak sahabat ya mengenai usaha yang dikerjakan oleh Mas Nanang. Nah, kalau untuk syariah ini kan sekarang saya temanya syariah nih Mas Nanang. Betul, mau nih. Nah, gimana tuh implementasi DPLK dengan syariah? Oke, menarik sih kalau kita bicara syariah ya, karena kalau kita bicara ya dari 270 juta penduduk Indonesia itu lebih dari 85%-nya adalah Muslim ya. Dan tentunya kalau kita bicara bilang dana pensiun, pasti banyak orang ingin pada masa usia tuanya itu diinvestasikan dalam bentuk yang syariah. Ya, nah, betul. Secara regulasi Mbak Oni ya memang ada namanya POJK 3 tahun 2015 itu memberikan suatu warna ya bagi Dapen untuk bisa melaksanakan investasinya ataupun juga bentuk dana pensiunnya ya itu dalam bentuk syariah. Ya. Dan saat ini itu kurang lebih sudah ada 1 DPLK yang full pledge syariah ya. Dan ada 4 lainnya itu punya investasi bentuknya syariah gitu. Dan kalau kita lihat memang kalau dari sisi aset ya saat ini per tahun Desember 2020 ya aset DPLK itu masih bukan masih sih alhamdulillah sudah mencapai angka 120 triliun ya. Nah, kalau dari sisi aset syariahnya itu memang masih kecil. Jadi kurang lebih sekitar 1,8 triliun ya. Jadi memang masih berapa persentasenya berapa tuh? Ya 1,8 dibagi 120 ya sekitar 1, kecil banget masih kecil lah, masih kecil ya. Cuma balik lagi saya optimis ya karena dari beberapa klien yang saat ini kita handle ya sebagai consulting management, animo mereka untuk punya syariah itu sangat bagus. Ya, mudah-mudahan dalam tahun ini kami bisa membantu melahirkan salah satu DPLK syariah terbaru di Indonesia dan tentunya yang harapannya bisa mengubahlah peta, terutama peta dana pensiun dan juga peta bagaimana dari DPLK itu bisa memberikan suatu value added yang lebih baik lagi kepada pesertanya, terutama bagi umat Muslim. Kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Nanang, ini ide ini maksudnya akan diimplementasikan DPLK syariah. Ini menarik ya sahabat ya, DPLK syariah. Pasti kan banyak nih ibu-ibu yang mungkin udah pensiun juga, yang pengen tahu mau mencapai usia pensiun misalnya. Itu kira-kira kapan tuh Mas Nanang? Kira-kira akan diadakan DPLK syariah ini? Sebenarnya gini, kalau mau sekarang pun itu sudah ada ya, sudah ada DPLK full pledge syariah ya. Mungkin nanti bisa saya mungkin nggak boleh sebut nama di sini ya, jadi tinggal nggak di-endorse jangan. Jadi nanti bisa di Google ya, digetik DPLK syariah itu ada semua. Tinggal balik lagi memang. Kalau bicara dana pensiun, banyak sebagian orang melihat itu bukan sesuatu yang menarik ya. Kalau ibu-ibu mendingan bicara emas dibandingkan dana pensiun. Tapi kalau kita nggak bicarakan dana pensiun dari sekarang, itu kapan lagi? Karena orang berpikir, oh dana pensiun saya adalah anak saya nih, ya anak saya ada 5. Mudah-mudahan nanti pada saat saya pensiun dari 5 anak itu ngasih 2 juta, udah tuh 10 juta pensiun. Cukup ya. Nah, tapi kan itu kan dulu ya. Kan anak-anak sekarang dengan bebannya yang luar biasa, pekerjaannya luar biasa, apakah kemudian mereka masih punya dana buat kita? Kan berarti mesti kita sendiri yang harus sadar bagaimana kita sudah menyisihkan ya pendapatan kita sekecil apapun untuk usia tua kita nanti. Nah, itu yang penting itu sih Mbak Oni. Jadi memang kalau bicara syariahnya alhamdulillah sudah ada, itu sebutkan ada 1 DPLK full pledge syariah, ada 4 lainnya yang punya investasi syariah dan saat ini akan ada lagi mudah-mudahan dalam tahun 2021 ini kebetulan kami yang insya Allah membidani dari DPLK syariah ini, tapi kembali kepada diri sendiri nih ya, diri sendiri yang sudah menyiapkan dana pensiun dari sekarang. Kurang lebih gitu sih Mbak Uni. Nah, bayang dong, COVID ya, bicara COVID ya,
yang sering paling banyak kena COVID itu siapa? Orang tua kan? Iya, yang sudah umurnya 60 ke atas ya. Dan kebayang nih, kalau 60 ke atas dia survive COVID ya, terus kemudian dia nggak punya uang. Iya. Nah, maksudnya mau minta ke pemerintah lagi. Iya. Nah, ini balik lagi yang hal yang ini yang mungkin yang suatu hal yang harus kita gugah dari diri kita nih, bahwa kita sudah paham ya pentingnya pensiun dan kemudian sudah menyiapkan dana pensiun buat kita sendiri dan bagi umat Muslim kita bisa gunakan DPLK Syariah untuk menabungnya. Kurang lebih gitu Mbak Oni. Nah, saya nih melihatnya kalau orang awam nih ya, Mas Nanang. Misalnya DPLK itu kan untuk pensiun ya. Betul. Jadi kalau ini nih sahabat-sahabat yang melihat umurnya masih 30 sampai 40 tahun. Nah, itu bisa nggak sebenarnya nabung di DPLK atau maksimum umur berapa gitu, Mas Anang? Lebih kecil, konteksnya gini ya. Kenapa saya bilang lebih muda lebih baik nabung pensiun? Itu sama konsepnya kalau kita nyicil kredit sama nyicil mobil ya, atau nyicil rumah lah ya. Biasanya gimana? Kalau kita tenornya lebih tinggi cicilannya, berarti cicilannya makin kecil dong. Masih kecil. Karena gini, kita nyicil motor lah, ya, harganya 50 juta ya. Kalau katakanlah dicicil selama 5 tahun ya, cicilannya itu 1 juta sebulan misalkan ya. Tapi kalau dicicil 3 tahun, cicilannya 2 juta. Ya, berarti kan semakin muda itu akan semakin sedikit kalau mencicil untuk motor, sama dengan dana pensiun. Jadi kalau kita semakin muda udah nyicil, maka cicilan kita untuk mencapai angka yang kita inginkan pada saat usia tua akan semakin rendah. Tapi kalau kita baru masuk katakanlah 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, maka cicilan kita untuk hari tua akan semakin besar dan semakin berat. Kalau misalnya sahabat yang usianya udah 50 tahun misalnya Mas Nanang, minimum tuh misalnya sahabat-sahabat pengen nyoba nih, saya juga mau tergerak untuk dana pensiun, itu minimum paling murah berapa sih Mas Nanang? Nah, minimum itu mesti dihitung sih ya Mbak Oni, karena balik lagi kan kebutuhan orang pada saat usia tua kan beda-beda ya. Ada orang, wah saya butuhnya pada saat saya pensiun katakanlah 2 miliar, 3 miliar. Nah, itu kita mesti hitung ya, dihitung. Cuma memang saya bicara namanya tingkat penghasilan pensiun atau replacement ratio ya, di mana umumnya kita pada saat pensiun akan bisa hidup dengan layak kalau kita mempertahankan tingkat penghasilan kita adalah 70 sampai 80% penghasilan terakhir kita. Jadi contoh penghasilan terakhir kita 10 juta ya. Nah, kita berusaha pada saat pensiun kita punya angka 7 sampai 8 juta nih penghasilan. Nah, ini kalau dihitung ke belakang ya. Nah, itu kurang lebih mungkin ya kalau dia usia 50 baru nabung pensiun ya mungkin bisa sampai 30 sampai 40% nih dari penghasilan dia yang harus ditabung dalam dana pensiun tersebut gitu sih. Nah, ini nanti diambilnya pada saat pensiun umur berapa tuh? Misalnya dia masuk nih umur 50, kan tinggal 5 tahun lagi Mas Anang, atau 60 boleh? Boleh. 60. Jadi fleksibel sih. Jadi katakanlah memang usia pensiun normalnya katakan 56 ya, tapi dia baru mau ngambil nih 60 tahun, 65 tahun, itu fleksibel sih. Itu sih. Nah, mungkin sahabat nggak tahu nih, maksudnya diambilnya penuh full atau dicicil. Nah, kan ada namanya anuitas ya. Betul. Mungkin sahabat nggak tahu nih. Nah, itu gimana Mas Anang? Misalnya saya udah pensiun nih 56. Duit saya ada 100 juta nih misalnya di Mas Nanang. Terus saya ambil semua atau gimana teh? Nah, jadi memang ini ada peraturan baru nih Mbak Oni. Baru keluar Desember kemarin, namanya POJK 60 tahun 2020 ya, di mana memang batasannya kalau kita punya uang di dana pensiun jumlahnya 625 juta, maka itu bisa diambil lamsam semua. Tuh sahabat 625. Betul. Nah, kalau di atas 625 memang ada kemudian ada cap-nya lah ya. 625 itu maka 20% itu bisa diambil lamsam ya. Nah, 80%-nya itu bisa harus dibelikan produk anuitas dari asuransi jiwa. Nah, nanti dari sahabat-sahabat bisa cek nih anuitas yang paling bagus itu apa ya. Namun di POJK 60 tahun 2020 itu memberikan fleksibilitas
jika dari sahabat-sahabat sudah ikut dana pensiun sudah lama dan istilahnya dari iuran pesertanya, maka itu bisa diambil lamsam semua, tunai semua, jadi nggak perlu masuk ke anuitas. Oh, oke. Nah, ini peraturan terbaru nih. Jadi kalau misalkan kadang ada beberapa peserta, aduh masuk anuitas ya ribet nih, masuk anuitas, belum lagi nanti asuransi jiwanya bermasalah ya. Kan lagi banyak nih, ya berita asuransi jiwa, tapi dari regulator sudah memahami ya, makanya kemudian diberikan suatu keleluasaan ya. Jadi itu bisa yang banyak nabung pakai iuran pesertanya itu nanti bisa diambil secara tunai atau lamsam semua, nggak perlu ke anuitas. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya si sahabat ini punya dana pensiun 1 miliar, berarti berapa tuh Mas Anang yang diambil sama sahabat yang bisa diambil cash? 1 miliar. Jadi kalau hitung-hitungan kasarnya ya, 1 miliar kalau dia itu dari iuran pemberi kerja, maka yang bisa diambil tunai itu kurang lebih adalah 20%, jadi 200 juta. Oh, cuma 200 juta ya. Tapi kalau itu dari iuran peserta semua, itu bisa semua nih, Mbak Oni ya. 1 miliarnya bisa semua? Bisa semua, tapi kalau dari ini ada iuran pemberi kerjanya, nggak bisa. Maka harus 80%-nya ke anuitas, gitu sih. Oh, kalau 1 miliar untuk dia individu bisa ambil semua? Nggak yang 625 itu ya peraturan pemerintah? Peraturannya sih menentukan itu iuran peserta. Jadi dia sebagai karyawan, tapi kemudian dia men-top up, menambahkan iuran pesertanya. Nah, itu bisa semuanya. Oh, gitu bisa. Nggak harus peraturan itu ya? Betul. Oh, oke. Sahabat yang ingin mengetahui ilmu mengenai konsultasi juga ya mengenai dana pensiun, bisa langsung ke alamat email Mas Nanang ya, nanti kita lampirkan. Oke, Mas Nanang, terima kasih banyak waktunya. Semoga bermanfaat ya buat sahabat-sahabat yang mendengar. Semoga mendapatkan amal jariah juga ya. Amin. Kita ya kan Mas Nanang ya. Semoga bermanfaat banyak orang. Terima kasih Mbak Oni. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsiran.